Setelah hampir 2 tahun, akhirnya teman-teman kita dapat penerus dari Eagle Elite XL. Ini XL2. Yang kalau kalian lihat pertama-tama sekilas langsung bikin pangling ya. Speaker ini sudah bisa kalian temuin di online marketplace di harga Rp799.000 per November 2022 ini. Disclaimer dulu teman-teman, kalau unit Elite XL2 yang ada di saya ini dikirim langsung oleh Eagle sekitar 1,5 minggu yang lalu. Serta saya akan berusaha jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah komen di postingan pertama saya soal Elite XL2 ini kapan lalu teman-teman. Oke, pertama dari segi unboxingnya dulu. Boxnya di sini desainnya khas Eagle banget, to the point, nggak neko-neko. Di dalamnya selain unit speaker, kita bakal dapetin buku manual, kartu garansi, dan 2 macam kabel, yakni kabel auxiliary sama kabel USB-C ke USB-A untuk nge-charge speakernya. Kalau kita lihat desain speakernya, di sini emang terlihat beda banget dari Elite XL generasi pertama. Malah ini ngingetin saya sama desainnya speaker Sony XG500. Sekilas aja, nggak mirip banget sih. Tapi seperti Elite XL1, Elite XL2 masih punya spot logam untuk iketin strap. Tapi strapnya dijual terpisah ya guys, kalian harus beli sendiri, nggak include di dalam boxnya. Dan kalau kalian lihat ya, 2 speaker ini berbarengan seperti ini, kelihatan kalau Elite XL2 ini lebih besar secara bodinya. Lalu keduanya juga sama-sama punya handle di bagian atas, dan secara coating handle-nya ini XL2 berasa sedikit lebih premium dan lebih kayak texturized gitu teman-teman. Tapi di Elite XL2, handle-nya ini lebih tipis dan lebih padat dibanding XL1. Dan ini ngebikin telapak tangan agak berasa lebih cepat sakit atau capek ketika kita gotong XL2 ini dalam waktu yang lama. Sekalipun di sini ada tekstur grip di bagian dalam handle-nya supaya nggak berasa licin ketika kondisi handle sedang basah. Di pegangannya Elite XL nggak ada tekstur grip seperti ini. Lalu di Elite XL2 kita temuin ada 2 kaki di bagian bawah dan juga udah nggak ada lagi logo Eagle dan Elite XL di bagian depan speaker. Menyisakan hanya logo Eagle aja di bagian handle-nya. Akibatnya, ketika RGB dalam keadaan mati, kadang susah dibedain mana bagian depan dan mana bagian belakang, karena ini mirip banget. Lalu di sini sudah nggak ada lagi model passive radiator samping seperti yang ada di Elite XL, di mana dual passive radiatornya sekarang harusnya udah dipindah ke bagian dalam ya. Selain bus radiator juga ada 2 mid bass driver dan juga 2 tweeter untuk menghandle high frequency. Untuk material yang digunakan di sini masih perpaduan plastik, silikon, dan fabric atau kain rajutan gitu ya di area grill speakernya. Dan tentu bagian mencolok dari speaker ini nggak lain dan nggak bukan adalah RGB light yang berbentuk mata besar seperti yang ada di Anker Select Pro. Ada 3 macam pattern yang disediakan di sini teman-teman. Bisa diatur-atur via tombol lights di bagian atas speakernya. Dan salah satu patternnya di sini bisa menyesuaikan sama beat lagunya, seperti di Anker Select Pro atau Mifa Wildbox. Kalau mau matiin RGB, tinggal tekan tahan 2 detik aja, karena ini sangat bantu ngehemat baterai guys. Ketika RGB-nya menyala full di volume musik sekitar 50%, Elite XL2 ini cuma bisa kasih playtime music selama 7 jam 6 menit di tes saya. Padahal klaimnya di sini 10 jam teman-teman. Tapi begitu saya matiin RGB-nya, playtime-nya bisa meningkat hingga 12 jam 37 menit di volume 50%. Wow, peningkatannya 50% lebih di sini. Untuk fungsi tombol-tombol lainnya saya cantumin di layar ya teman-teman. Silahkan di pause jika perlu. Lalu di sini juga ada knob unik berlapiskan karet untuk atur volume speaker. Dan di sini volume speakernya bakal terpisah dari volume di source music kalian, entah HP atau iPad yang terkonek ke speaker ini. Kalau saya biasanya saya mentokin dulu volume di speakernya, baru saya naik turunin volumenya via HP saya. Berpindah ke bagian samping kiri speaker, ada flap karet yang di dalamnya berisi port USB-C untuk nge-charge, port 3,5 mm untuk auxiliary input, dan port USB-A yang bisa kalian colokin flash drive dan juga bisa buat jalur power bank untuk nge-charge perangkat lain. Daya output maksimalnya 5 watt alias 5 volt 1 ampere teman-teman. Untuk jack 3,5 mm-nya berfungsi dengan normal di unit saya ini. Nggak ada lagi seperti semacam bunyi hiss minor gitu yang kadang terjadi di Elite XL lama ketika dipakai untuk putar musik via auxiliary cable. Sedangkan di sisi speaker yang berlawanan malah polosan aja. Tapi inilah fitur baru yang jarang banget ditemuin di Bluetooth speaker lain. Di sini terdapat sensor sentuh atau sensor tap lebih tepatnya yang mengatur play pause, naik turunin volume, dan gonta-ganti mode equalizer. Overall, tab-nya cukup responsif ya. Mungkin terkesan gimmicky, tapi sekaligus bisa jadi fitur pembeda dari Bluetooth speaker lain.
Pure sound. Yang ngebikin Elite XL2 ini cukup unik. Balanced sound. Oh ya, sorry, ada sedikit tambahan teman-teman untuk baterai di Elite XL2 ini. Entah kenapa, di unit saya ini, saya ngerasa penurunan level baterai dari 50% ke 0% itu agak lebih cepat dibandingkan dari 100% ke 50%. Jadi saya nggak tahu apakah cuma terjadi di unit saya aja atau semua unit seperti itu. Tapi anyway, baterainya seperti yang saya bilang tadi, cukup oke, apalagi kalau RGB-nya dimatiin. Dan juga seperti di Tera 3 Plus, di Elite XL2 ini juga disediakan 3 mode EQ preset, yakni Bass, Balance, dan Pure Sound. Dan by default, tentu speaker ini berada di mode balance, teman-teman. Perbedaan antar mode EQ-nya, kalian bisa dengerin di audio sampel berikut ini. Not a sound sneaking out through your window into the night where we were meant to be, skipping town, searching for nowhere land. Ready or not, this might be our last chance. Maybe tonight we could make it count. Sama seperti pendahulunya, untuk urusan IP rating, XL2 ini masih IP56. Jadi belum bisa ditenggelamin, cuma bisa kena spray air aja. So di sini belum kayak Mifa Wildbox atau Anker Select Pro yang udah IPX7. Tapi hey, dua speaker itu harganya juga lebih mehong. Berikutnya soal Bluetooth, XL2 ini masih setia menggunakan Bluetooth 5.0 seperti pendahulunya. Dan di tempat terbuka, saya bisa berjalan membawa HP saya, menjauhi speaker saya, hingga jarak 27 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai mengalami gangguan. Ini hasil yang relatif lebih rendah ya, bila dibandingkan dengan speaker-speaker Eagle lain yang pernah saya tes selama ini. Dipakai buat nonton Netflix, saya nggak nyadar ada delay. Dipakai buat nonton YouTube, ada sedikit delay kadang di beberapa video aja, kalau dikritisin baik-baik. Sedangkan Elite XL2 ini juga belum support multi-device connection, cuma bisa dikoneksikan ke satu perangkat aja di saat bersamaan. Belum kayak Mifa Wildbox atau Select Pro, yang bisa connect ke dua perangkat di saat bersamaan. Tapi di sini udah support fitur TWS, alias stereo mode, stereo pairing. Sesuatu yang Anker Select Pro belum support, teman-teman. Agak aneh emang speaker itu ya. Lalu kodek yang disupport di speaker ini juga masih SBC, teman-teman. Lalu sekarang kita langsung aja ya ke call test. Kita tes mikrofon yang ada di speaker ini, apakah bagus atau enggak ketika dipakai sebagai speakerphone. Lalu nanti akan disambung langsung ke audio sampel, teman-teman. Cus. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya. Oke, cek 1 2 3, 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Eagle Elite XL2. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Eagle Elite XL2 ini, teman-teman? Dan saat ini saya berdiri di jarak sekitar 1 meter di depan speaker. Oke, sekarang kita kembali ke video review. Call me
favorite song. The night is young, and you got me going on every single beat. Hits my heart so deep, wanna wrap my arms around you, cause you sweep me off my feet. Girl, you know that there ain't nobody moving like you. You know you got me. I love the things you do. Maybe I'm getting into trouble, but I just wanna be your lover. Cause you're making me feel. I love when it feels right. It is just one of these nights. Love so strong, can't be wrong. It's all because of you. I love when it feels nice. You're the apple of my eye. Love so strong, can't be wrong. It's all because of you. Cause I love it. Love when it feels right. Ooh, I love when it feels right. Ooh. Dancing really close. This is how it goes. Opposites attract. Oke teman-teman, seperti biasa, audio sampel yang kalian dengerin tadi tentu bukan representasi 100% yang akurat dari audio speaker-speaker ini. Tapi seenggaknya di sini kalian bisa amatin perbedaan karakter sound antara satu speaker relatif terhadap speaker lainnya. Pertama kita bahas soal loudness dulu, dimana untuk ukurannya Elite XL2 ini termasuk cukup kenceng lah, normal ke kenceng. Di volume maksimal, XL2 kurang lebih sekenceng Elite XL1 dan Anker Select Pro di mode defaultnya, tapi masih sedikit kalah kenceng atau lebih tepatnya kalah berisik ya dibanding Mifa Wildbox dan Anker Select Pro yang sudah di EQ. Untuk pemakaian volume rendah, Elite XL2 ini seperti di Elite XL disediakan juga bass adjustment atau dynamic adjustment, sehingga dipakai di volume rendah pun ini audionya masih relatif konsisten bila dibandingkan dengan volume sedang atau volume atas. Hanya aja by default speaker ini memang minim treble ya. Lalu di volume rendah juga saya nggak ngejumpain ada noise. Ini sekaligus pertanyaan dari Bro Asep Wardana ya. Tapi saya sudah nggak sabar buat ngomongin soal bass, karena secara volume bass, quantity bass, XL2 ini lebih gede secara signifikan bila dibandingkan dengan speaker-speaker lainnya ini. Pertama, kita compare dulu dengan Elite XL secara tonalnya teman-teman. Dimana XL2 terdengar lebih warm, lalu juga lebih ngebass dari XL1. Bahkan untuk pemakaian indoor di ruangan saya yang cukup kecil ini, bass dari XL2 ini udah terlalu over buat saya pribadi. Agak berlebihan secara rumbling atau gaung atau boomy bassnya di sini. Meskipun di bassnya mantep banget. Overall secara rumbling bass, Elite XL2 ini jauh lebih melimpah dibandingkan Elite XL1. So, secara bass, Elite XL2 ini emang menurut saya penyempurnaan dan upgrade signifikan dari Elite XL secara quantity dan extension bass yang lebih deep di sini. Dari volume 0 sampai 90%, saya ngerasa bass di Elite XL2 ini cukup stabil secara performanya. Baru di volume 100%, terutama ketika saya pakai buat pasang lagu-lagu yang bener-bener bass heavy ya, yang bassnya sangat gebok, sangat menyiksa passive radiator gitu, saya merasa ini bassnya mulai kehilangan kontrol di XL2 ini. Kayak kayak agak overdriven gitu, passive radiatornya mungkin di sini. Nggak begitu stabil lagi. Di lagu-lagu yang bass heavy di volume maksimal. Paling enggak ini yang saya amatin dari unit saya ini. Tapi sekalipun ada quirk minor seperti itu tadi, di volume maksimal secara quantity bassnya, kedalaman bassnya, Elite XL2 masih lebih oke daripada Elite XL1. Bass lebih gede, bass lebih deep. Dan gimana pun juga, biasanya saya nggak rekomen untuk kalian pasang Bluetooth speaker di volume 100% dalam waktu yang lama. Sementara untuk pemakaian indoor dan volume rendah di 50% ke bawah gitu teman-teman, di bassnya berasa banget. Dan ini jujur udah kebanyakan buat selera saya. Sampai-sampai hal ini ngebikin gebokan bass drum atau double pedal gitu di lagu-lagu rock dengan tempo cepat, ini bakal berasa agak lambat secara decay-nya. Karena ada efek kayak boomy tambahan atau gaung bassnya ini tadi. Terutama sekali lagi, kalau kalian pakainya di ruangan yang kecil dan apalagi untreated room ya. Ini bakal berasa dan kalian harus EQ kalau mau ngilangin gaung bassnya ini di ruangan yang kecil. Atau pindah ke mode pure teman-teman. Meskipun mode pure ini bassnya agak terlalu kecil sih. Saya berharap Elite XL2 ini bisa ada satu opsi mode EQ lagi yang kuantitas bassnya ini di tengah-tengah antara mode balance dan mode pure.
Otomatis dengan bass segede gini, kalau di indoor, mid dan treble-nya bakal berasa lebih tenggelam. Dan emang aspek inilah yang paling ngebedain audionya Elite XL2 dan Elite XL. Mid-range di Elite XL overall masih lebih maju, lalu treble-nya juga lebih clear, lebih ngecering gitu, lebih keluar. Sehingga ini semua bakal bantu kasih persepsi audio yang menurut saya terdengar lebih open dan meningkatkan persepsi detail di area treble-nya. Jelas suara hi-hats, cymbal bakal terdengar lebih maju, lebih keluar di XL1 daripada XL2. Untuk kualitas mid-nya sendiri, Elite XL2 ini meskipun terdengar nggak semaju XL1 by default, tapi XL2 masih terdengar agak lebih refine, lebih lush, lebih smooth menurut saya. Buat sebagian orang bisa lebih madi sih ya. Dan kalau nggak ada bass di suatu lagu, saya pribadi masih lebih suka sama vokalnya XL2 dibanding XL1. Meskipun mungkin secara brightness atau tingkat micro detail, Elite XL1 masih agak lebih oke daripada mid-range-nya XL2, tapi nggak tahu. Secara timbre vokal, saya masih merasa XL2 ini output vokalnya ini masih agak lebih natural, lebih full body gitu dibandingkan Elite XL1, terutama di pelafalan konsonan S gitu. Di Elite XL1 bakal terdengar seperti dilebih-lebihin gitulah, sampai mengganggu kejelasan pelafalan vokal overall. Sedangkan untuk audio dispersion dan soundstage, ini ranahnya masuk ke teknikalitas menurut saya, jadi akan saya bahas terpisah bersama dengan Mifa dan Anchor nanti. Oke, berikutnya versus Mifa Wildbox 2,06 yang di sini harganya sekitar Rp300.000 lebih mahal. Pertama, dari segi bass, jelas XL2 lebih melimpah secara kuantitinya. Untuk extension di bass, sebenarnya Mifa Wildbox ini mirip-mirip, cuma di bass di XL2 lebih di boost lagi daripada di Mifa Wildbox. Overall XL2 lebih bass head speaker daripada Mifa Wildbox dengan karakter yang jauh lebih warm di sini. Secara karakter mid dan treble, Mifa Wildbox punya timbre yang lebih tipis dan lebih kering. So buat pencinta clarity overall, micro detail di tekstur vokal dan instrumen-instrumen di daerah mid range, lalu ketika dipakai buat dengerin lagu-lagu genre akustik, rock, atau dengerin podcast, Mifa Wildbox bakal lebih oke. Lebih berasa cocok aja gitu. Tapi genre trap, hip hop, R&B, EDM menurut saya bakal terdengar lebih asik di Elite XL2. Apalagi kalau bukan disebabin pengalaman bassnya yang lebih gede dan lebih nge-slam, lebih ngebok di sini. Dan untuk long listening session, dengerin waktu dalam waktu yang lama, XL2 jelas bakal lebih nyaman daripada Mifa Wildbox, yang di sini karakternya memang lebih bright. Nggak bakal cepet bikin telinga capek nih speaker. Kecuali kalau kalian capek sama suara bass ya. Berikutnya kalau dibandingin sama Anchor Select Pro, yang harganya minimal Rp500.000 lebih mahal di sini. Lagi-lagi, Elite XL2 masih menang secara kuantitas bass di berbagai level volume. Tapi mau di EQ atau enggak, Select Pro masih punya mid dan treble yang lebih maju. Dan bahkan menurut saya lebih natural, lebih terdefinisi juga secara micro detailnya. Di sini vokalnya menurut saya meskipun termasuk warm, tapi masih agak lebih refine, lalu treble-nya juga berasa lebih ngecering. Sekalipun di sini nggak ada tweeter teman-teman. Apalagi begitu setelah saya pakai custom EQ versi saya sendiri di speaker ini. Tapi lagi untuk soal bass, jelas XL2 masih king of bass untuk speaker ukurannya. Di antara yang pernah saya coba, menggusur Anchor Select Pro yang sebelumnya menyabet title itu. Semoga kalian nggak salah persepsi dulu teman-teman di sini. Anchor Select Pro ini masih bass head speaker. It's clear. Dan buat kalian yang sudah punya Anchor Select Pro, saya rasa nggak perlu FOMO soal XL2. Tapi ya kalau kalian mau beli, beli aja. Karena ini masih proper bass head speaker. Meskipun XL2 bassnya memang lebih tebal dan lebih punchy di sini. Oke teman-teman, sekarang untuk ranking teknikalitas. Pertama secara lebar soundstage, saya akan ranking seperti ini. Di mana Elite XL2 meskipun lebih warm dan lebih bass heavy, tapi masih punya penyebaran instrumen yang saya rasa lebih open dibanding Anchor Select Pro, yang sangat cenderung memusat audionya menurut saya. Sekalipun sudah di EQ. Sedangkan untuk audio dispersion, konsistensi audio ketika kita dengerin musik secara off-axis, as expected, the only speaker yang nggak punya tweeter di sini, Anchor Select Pro, yang paling ngedrop secara quality audionya ketika kita nggak dengerin langsung dari depan speakernya. Wildbox lagi di urutan pertama, terutama juga ditolong karakter bright-nya di sini. Lalu untuk tingkat bass slam dan dynamic, yang mana ini bakal ngaruh ke seberapa dinamis dan fun suatu audio, menurut saya XL2 berada di atas. Sementara di urutan paling belakang ada Mifa Wildbox, yang di sini audionya menurut saya relatif paling linear dan flat secara dinamikanya dibanding 3 speaker lainnya di sini. Berikutnya ada pertanyaan dari Bro Rehan Muhammad.
ya Bro Rehan yang baik. Elite XL2 versus Tera 3 Plus, lebih kenceng mana? Ketika saya tes di volume 100%, Elite Eagle Tera 3 Plus di 100% ini kurang lebih setara sama volume 90% lah di XL2. Tapi, comparison loudness seperti ini teman-teman harus saya kasih penjelasan lebih juga. Karena bagian audio, frekuensi yang berkontribusi ke loudness dari Elite XL2 itu lebih ke bassnya. Speaker ini bassy banget by default. Sedangkan di speaker-speaker dengan karakter lebih balance seperti Tera 3 Plus atau yang karakternya bright seperti Miva Wildbox gitu, loudness decibel dB-nya ini bakal lebih dipengaruhin sama mid dan treble-nya. Jadi, kalau kalian pasang lagu isinya cuma bass jedak-jeduk doang, trap music yang isinya bass doang, Elite XL2 secara signifikan bakal lebih kenceng daripada Tera 3 Plus. Tapi kalau untuk podcast atau dengerin suara vokal doang tanpa ada bass, volume 100% di Tera 3 Plus somehow masih kurang lebih sama kencengnya dengan volume 100% di XL2. Karena lagi, midnya XL2 ini lebih mundur. Tapi kalau kita bandinginnya sama Elite XL generasi pertama, jelas untuk pemakaian podcast atau pemakaian dengerin vokal doang gitu, Elite XL generasi pertama bakal lebih kenceng daripada Eagle Tera 3 Plus di volume maksimalnya. Jadi tergantung ya teman-teman, kalian tanya loudness ini loudness dalam hal frekuensi apa dulu. Berikutnya ada pertanyaan dari Bro Mardiono. Sama 3-bit Stormbox Blast, gimana perbandingannya Gan? No chance ya teman-teman. Reminder juga kalau 3-bit Blast ini harganya 4 kali lipat lebih mahal dari Elite XL2. Jelas beda kelas ini. Kalau XL2 ini padanan powernya sama JBL Extreme, 3-bit Blast itu padanannya sama JBL Boombox. Power lebih gede, body lebih berat, dengan audio yang overall lebih balance dan lebih tebel, lebih big. Apalagi volume 100% di XL2 ini cuma setara sama volume sekitar 75% di 3-bit Stormbox Blast. Tapi kalau pemakaian untuk volume rendah atau volume sedang gitu ya, di pemakaian indoor, maybe masih bisa comparable, masih bisa di-compare, terutama dalam hal bassnya di sini, seperti di audio sample berikut ini. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty up from the minute that I met you. Sedikit tips and trick teman-teman, meskipun agak beresiko. Kalau ada dari kalian yang bertanya-tanya, terutama Bro Francia Notel 5, mungkin cewek ini ya, yang bertanya-tanya apakah XL2 ini responsif nggak terhadap EQ third party? Jawabannya yes. Ada banyak aplikasi EQ third party, tapi saya udah kebiasa pakai Wavelet di sini, dan di sini saya bisa buat audio XL2 lebih bright dengan settingan EQ saya ini. Sekarang Elite XL2 punya sound profile yang lumayan mirip sama 3-bit Stormbox Blast. Dan dengan profile audio yang sama ini, sekarang Elite XL2 adalah mungkin mini boombox speaker favorit saya. Secara paket komplit audionya overall, dan terutama secara price to performance rasionya. Lebih dari Miva Wildbox dan Anker Select Pro. Deep bass dan audio dispersion udah dapet by default, dan sekarang dengan mid dan treble yang udah diperbaikin via Wavelet, ini jadi makin mantep. Tapi selalu hati-hati teman-teman kalau kalian pakai third party app untuk equalizer. Jangan ekstrim-ekstrim kalau naikin atau ngeboost decibel. Saya pribadi cuma berani naikin mentok-mentok ke 4-5 dB demi kesehatan hardware dari speaker saya di sini. Karena saya nggak tahu seberapa limit hardware speaker ini. Dan dengan aplikasi EQ third party seperti ini, saya nggak berani mainin speaker ini sampai volume 90 atau 100% teman-teman. Takutnya ini udah diambang limit dari hardware-nya di sini. So, hati-hati di sini. Saya nggak bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Di sini saya cuma share berdasarkan pengalaman saya aja. Dan bahkan kalau kalian udah puas dengan audio bawaan speaker ini, ya nggak perlu di EQ. Daripada ambil risiko gitu teman-teman, just enjoy aja. Gitu dulu aja teman-teman video kali ini. Udah cukup panjang videonya. Overall, di harga Rp799.000,
XL2 sangat recommended terutama buat para bass head, pemburu deep bass, rumbling suara bass gitu-gitu. This speaker has it more than Anker Select Pro or Mifa Wildbox. Buat yang udah punya Eagle Elite XL, XL2 ini menurut saya worth the upgrade kalau kalian memang ngincar bass ya, kalau kalian para bass head. Tapi menurut saya nggak begitu worth upgrade kalau kalian cuma cari audio yang balance, karena ini bukan speaker itu. Ini bukan speaker yang balance secara audionya. Atau kalau kalian suka audio yang balance tapi nggak mau ribet-ribet untuk otak-atik EQ, pakai aplikasi third party. Untuk case-case ini kalian nggak perlu upgrade ke XL2. Dan Elite XL yang lama masih Bluetooth speaker yang solid kok di kelasnya. Oke guys, semoga bisa bantu jawab pertanyaan dari kalian dan bisa jadi referensi buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian berkenan. Kalau gitu, kita ketemu di video berikutnya teman-teman. See you semuanya. Bye guys.